Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu yang sangat penting ya, yaitu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berdoa ketika Allah turunkan hujan, subhanallah. Dan pastinya teman-teman, ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hujan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ketika kita berada di Indonesia, maka kita akan bisa menemukan, subhanallah, banyak sekali ya Allah turunkan hujan, masya Allah. Karena kalau teman-teman berada di Timur Tengah ya, maka hujan itu bisa 1 tahun 1 kali. Dan saya ingat betul ketika ada kawan kami dari Timur Tengah ke Indonesia, itu pas turun hujan mereka itu girangnya luar biasa. Seperti anak kecil baru ketemu hujan ya. Mereka sangat senang dengan hujan. Karena memang subhanallah di Timur Tengah itu jarang sekali hujan. Jadi kita yang hidup di Indonesia ya, di negeri yang masya Allah banyak hujan, itu harusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pastinya yang telah menurunkan hujan, yang telah memberikan kepada kita air, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Waqi'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kata Allah nih teman-teman, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Yang kita minum nih, ya, apakah kau yang menurunkannya atau kamilah yang menurunkannya? Subhanallah. Maka benar ya, merupakan tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatur ya alam semesta ini dengan menurunkan hujan. Subhanallah. Menurunkan hujan pada tanah yang tandus, yang mana tanaman ya akhirnya bisa subur. Tanah yang tadinya gersang akhirnya bisa kembali, bisa ditanam-tanami ya. Masya Allah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebagai tanda syukur kita nih teman-teman atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dari hujan yang Allah turunkan, maka kita melakukan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jelaskan ya, di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di buku Hisnul Muslim di sini dijelaskan bahwasanya sebelum turun hujan, apabila terjadi angin ya, angin ribut itu maksudnya angin yang kencang, doa urrih, rih ini adalah angin yang kencang, maka ada doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, kita sebagai orang beriman teman-teman, ketika melihat ada angin kencang, maka seharusnya kita tidak usah teriak-teriak. Yang ada kita membaca doa, ingat lagi panduannya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita semuanya. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Di screen ada, silakan nanti bisa dilihat doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya angin itu berasal dari rahmat Allah. Ya, terkadang angin datang membawa rahmat dan terkadang pula angin datang membawa adab. Maka kata Rasulullah SAW, apabila kita melihat, jangan kita mencela angin. Ya, nggak boleh. Karena angin itu Allah datangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Angin dia bisa datang kepada kita atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan angin. Maka kita tidak boleh yang namanya mencela makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, kami memohon kepadamu khairaha, kebaikan dari angin ini. Wa a'udzubika, dan kami berlindung. Ya, a'udzubika, dan saya di sini a'udzu, kalau
kami itu na'udu. A'udu dan saya berlindung kepada engkau min syarriha, dari keburukan angin tersebut. Ya, Masya Allah. Nah, ini doa yang tertera di buku Hisnul Muslim. Sebenarnya ada satu lagi doa ya, di sini juga ada ya. Doanya lebih panjang lagi. Boleh teman-teman nanti pilih. Doa yang kedua adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Subhanallah, ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua ini ya, Masya Allah, adalah doa yang bagus sekali. Boleh nanti teman-teman baca ya. Dan kita tahu bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ketika meriwayatkan hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada sebuah kandungan ya, Masya Allah. Faidah kalau kita tengok ya, artinya Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu khairoha. Khairoha ini kebaikan dari angin ini. Wa khairu ma fiha, dan kebaikan dari apa yang terkandung di dalamnya. Subhanallah. Jadi angin itu subhanallah teman-teman ya, karena angin itu berasal dari rahmat Allah, maka angin tersebut terkadang membawa rahmat ya, subhanallah. Dan subhanallah, bahkan kita nih seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikirimkannya angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya di antara manfaat angin, kalau misalnya teman-teman lagi berada di sebuah tempat yang dirasa cukup panas, kan kalau ada angin tuh sepoi-sepoi kan enak kan, bahkan sampai membuat orang itu akhirnya tertidur karena ada angin itu, Masya Allah. Ini di antara kebaikan angin. Dan subhanallah, di antara kebaikan angin ya, subhanallah, di antaranya adalah bisa menumbuhkan sel-sel tumbuhan, Masya Allah. Bahkan juga bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap ya, Masya Allah. Nah, ini di antara kebaikan dari angin, Masya Allah. Subhanallah, bahkan di teman-teman, Masya Allah, awan ya sebelum menurunkan hujan, maka biasanya ditiupkan angin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebaikan-kebaikan angin ya, subhanallah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika datang angin tersebut, maka kita memohon kebaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirim ya. Wa khairu ma ursilat bih, dan kami memohon wa khairu ma ursilat bih ya, dari apa yang ditiupkannya, subhanallah. Wa a'udzu bika min syarriha, aku memohon perlindungan kepadamu dari segala kejahatan. Ya, maksudnya dari segala kejahatan, karena kan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya angin itu terkadang ya Allah kirim untuk membawa adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari bencana atau dari adab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui angin ya, subhanallah. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang terkandung di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan dari apa yang ditiupkannya. Masya Allah, Masya Allah. Ini ya teman-teman. Jadi subhanallah, terkadang ya di musim penghujan ini biasanya kan ada kalanya nih datang angin yang sangat-sangat kencang. Dan biasanya di antara ya keburukan yang ada, yang Allah kirim melalui angin itu biasanya membuat akhirnya misalnya karena sangat besar sekali anginnya, maka kadang ada bangunan-bangunan yang roboh, pohon-pohon besar tumbang ya. Kemudian saya masih ingat ya, pernah di Yogyakarta itu ada angin kayak seperti puting beliung yang kencang sekali ya. Itu sampai menerbangkan atap itu loh, Masya Allah. Dan subhanallah, ngerinya luar biasa ya, Masya Allah. Jadi kita kalau melihat angin yang begitu kencang sekali, maka tidak
ada yang bisa kita lakukan kecuali kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita semuanya. Subhanallah. Ini nanti doanya sering-sering dibaca. Insyaallah ketika doa ini sering dibaca, maka atas izin Allah kita akan hafal biidnillahi ta'ala. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, setelah kita belajar ya doa urrih ini adalah doa ketika ada angin. Kemudian kita pun akan belajar tentang doa urra'd. Doa urra'd ini doa ketika mendengar petir ya, Masya Allah. Dan kita tahu biasanya ketika turun hujan itu disertai dengan adanya petir ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, maka kita seharusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan doa ini yang kita harus hafalkan, karena kan terkadang yang namanya datang petir itu kita ada di mana gitu kan, dan gak mesti doa yang ada di depan kita itu kita bawa kemana-mana. Maka di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika mendengar petir menggelegar, doanya adalah Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang mana petir ini pun bertasbih. Subhanallah. Subhanallah ya teman-teman. Jadi petir itu ketika menggelegar itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang mereka ucapkan. Wal malaikatu min khifati. Demikian juga para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Amir ya, dari ayahnya Abdullah bin Zubair ya. Jadi Abdullah bin Zubair itu dulu teman-teman, Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah. Beliau annahu kana idza sami'a ar-ra'd, beliau ketika mendengar petir tarokal hadis. Abdullah bin Zubair itu kalau dengar petir pas lagi berbicara berhenti berbicara. Wa qala, kemudian dia baca nih Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, baca doa ini. Thumma yaqulu inna hadza lawa'idun li ahli al-ardi syadidun. Kata beliau sungguh ini adalah ancaman keras bagi penduduk bumi. Subhanallah. Jadi teman-teman, memang kita seharusnya ketika mendengar petir ya, petir itu bahasa Arabnya ar-ra'd, ini adakan doa ar-ra'd, maka hendaklah kita mengingat kembali Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala karena petir itu merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan ya, Masya Allah, dan kita mendengarkannya. Biasanya kan kalau kita dengar petir yang begitu keras ya teman-teman, menggelegar itu sampai membuat hati kita itu berdegup kencang ya. Bukan hanya berdegup kencang, tapi kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini yang nanti kelak akan Allah tulis pahala bagi kita semuanya. Masya Allah ya. Terus kita benar-benar dalam kondisi apapun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mendengar doa mendengar petir, maka kemudian kita akan belajar min ad'iyatil istisqa. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan. Ya, Masya Allah. Ini doa yang seharusnya kita sudah hafal ya, karena memang Masya Allah kita sering sekali berjumpa dengan hujan ya, Masya Allah. Dan pastinya teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh doa tentang hujan, maka mari kita belajar terlebih dahulu ya, apa yang seharusnya kita lakukan ketika adanya hujan. Yang pertama ya teman-teman, yang bisa kita lakukan ketika datang hujan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang mampu menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita katakan di dalam hati kita ya. Karena ada sebagian manusia yang mereka mempercayai bahwasanya hujan itu bukan Allah yang menurunkan, tapi pawang-pawang hujan misalnya. Subhanallah, dan ini sudah keluar dari apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Masya Allah. Maka hati-hati, keimanan kita jangan sampai tergadaikan dengan sebuah keyakinan yang salah. Kita katakan bahwasanya hujan ini yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu ya teman-teman,
ketika Allah menurunkan hujan, itu Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan itu air yang banyak tercurah. Maksudnya adalah hujan, ya Masya Allah. Fataral wadqa yakhruju min khilalih, ya kelihatan oleh kita hujan itu keluar dari celah-celahnya, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan diturunkannya hujan agar kita bisa melihat kemahabesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menurunkan hujan, Allah menghidupkan tanah yang sudah mati. Ketika Allah turunkan hujan, Allah kembalikan lagi, Allah berikan lagi nikmat kepada kita sebagai hambanya, Masya Allah. Maka tidak ada kata yang patut kita ucapkan ketika terjadi hujan kecuali dengan sebuah doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, jadi kalau pas turun hujan kita bacanya Allahumma sayyiban nafi'an. Masya Allah, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya Masya Allah. Jadi ini subhanallah ya teman-teman, seharusnya kita benar-benar belajar ketika turun hujan itu sudah turun, maka kita baca Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya ada doa Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghairu dar ajilan ghairu ajil. Subhanallah, ini juga doa yang cukup bagus ya teman-teman, Masya Allah. Di sini dijelaskan ya bahwasanya Allahumma asqina ghaithan mughithan. Di sini kita memohon kepada Allah, Allahumma, ya Allah, asqina. Di sini memohon kepada Allah agar diturunkannya hujan. Allahumma asqina ghaithan. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang ghaithan mughisan, itu hujan yang lembut ya, yang menyenangkan, mari'an, bukan hujan yang sangat-sangat derasnya luar biasa sampai ada banjir misalnya. Jadi benar-benar kita minta kepada Allah hujannya itu dengan hujan yang sedang, yang lembut. Nafi'an ghairu dar, dan hujan yang membawa manfaat, nafi', dan juga ghairu dar, tidak berbahaya. Dan kadang ketika hujan sangat-sangat deras, sangat-sangat lebat, itu terkadang kan sampai akhirnya beberapa tempat itu banjir di mana-mana. Maka benar-benar kita memohon kepada Allah agar hujan yang Allah turunkan itu membawa manfaat. Ajilan ghairu ajil, cepat dan tidak berlarut-larut. Ya, bisa dibayangkan nggak kalau hujannya itu sepekan misalnya ya, hujan terus misalnya, maka bisa ya tempat-tempat itu akhirnya jadi banjir. Ya subhanallah, maka kita memohon kepada Allah agar hujannya tidak berlarut-larut, tidak lama-lama ya. Dan ini merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga bisa berdoa dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Di sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Ketika itu ada seorang laki-laki masuk masjid ya pada hari Jumat, dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta benda kami telah hancur, jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah ya agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Ini adalah asbabul wurud. Ya, asbabul wurud dari hadis ini teman-teman, yang melatar belakangi hadis ini adalah datang laki-laki yang meminta hujan agar didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. 3 kali ya Rasulullah SAW mengucapkan doa itu, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Masya Allah, kata Anas ya, ketika Rasulullah SAW berdoa ini memohon kepada Allah diturunkannya hujan, kata Anas, demi Allah saat itu kami tidak melihat adanya awan mendung di atas langit ya, dan datang awan itu dari arah belakang ya, kemudian menuju ke tengah langit, dan subhanallah awan tersebut menyebar dan turun hujan. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Dan pada Jumat berikutnya teman-teman ya, laki-laki yang kemarin itu minta kepada Rasulullah SAW diturunkan hujan, maka datang lagi kepada Rasulullah SAW, memohon lagi kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ya, dia meminta lagi, aku memohon doakan agar hujan ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata laki-laki ini ya, hujan itu telah menjadikan harta kami hancur ya, jalan-jalan terputus. Maka kemudian
Rasulullah SAW mendoakan dengan doa yang nanti ada di kitab Husnul Muslim ya, min adiyatil istisha, agar hujan itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wad dirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami bukan untuk merusak kami. Ya Allah turunkanlah hujan di dataran tinggi dan bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Maka kata Anas nih, hujan itu pun berhenti. Subhanallah. Dan kami berjalan di bawah teriknya mentari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan dan juga telah memberhentikan hujan ya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab ya teman-teman, subhanallah. Maka kita pun ketika melihat hujan tidak berhenti-henti, boleh kita membaca doa ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wad dirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tentang hujan ini ya. Ketika kita meminta diturunkannya hujan. Di antara doanya adalah Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Nah, ini yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Di sini dikatakan bahwasanya Allahumma asqi ibadak, ya Allah berilah air kepada hamba-hambamu. Wa bahaimak, bahaim ini jamak dari bahimah, dan binatang-binatang ciptaanmu. Wanshur rahmatak, dan curahkanlah rahmatmu wahai Rabb. Wa ahyi baladakal mayyit, dan hidupkanlah negerimu yang mati ini. Masya Allah ya. Jadi subhanallah, ternyata di antara doa ya, kalau misalnya kita semuanya mendapati belum diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh membaca doa ini ya, salat istisqa, kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Masya Allah. Nah, doanya ini ya teman-teman, jadi benar-benar kita mengacu kembali dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita dengan doa-doa yang telah diajarkan. Baik. Nah, ini dia. Tadi setelah kita tahu doa idza ra'al matar ya, doa ketika hujan turun, maka kita baca Allahumma shayyiban nafi'an ya. Dan ketika turun hujan itu teman-teman, gunakan waktu untuk banyak-banyak berdoa ya, bukan hanya Allahumma shayyiban nafi'an yang kita baca ya teman-teman, tapi kita juga boleh berdoa dengan doa-doa yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah, karena subhanallah ketika Allah turunkan hujan, Allah juga turunkan kesempatan untuk kita perbanyak berdoa. Apalagi kalau hujannya itu lebat ya teman-teman, itu waktu mustajabnya untuk berdoa. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah memberitahukan kepada kita, kata beliau, sintani ma turaddani du'a indan nida wa tahtal matar. Ada dua doa yang tidak akan ditolak, di mana doa ini mustajab ya. Ketika adzan, maksudnya ketika adzan, setelah adzan selesai kemudian kita berdoa, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah itu mustajab. Wa tahtal matar, dan doa ketika turunnya hujan ya, Masya Allah. Masya Allah, ini yang harus kita benar-benar gunakan kesempatan ini dengan baik ya. Bahkan saya masih ingat betul ya, ini teman-teman yang pada jadi guru TK ataupun punya anak-anak ya, ajak anak-anak itu ketika datang hujan itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, karena yang namanya anak-anak itu pasti senang yang namanya hujan ya. Jadi mereka pada waktu melihat hujan itu bukan hanya girang karena turun hujan, tapi benar-benar itu menjadi sebuah momen untuk kita mengajarkan kepada anak-anak ya. Kita katakan kepada anak-anak, nak, lihat nak, air yang Allah turunkan dari atas langit itu, hujan itu adalah dari Allah ya. Masya Allah, banyak manfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, beberapa tahun silam ya, ini kejadiannya sudah lumayan cukup lama. Anak-anak ini sudah masuk SD sekarang ya. Jadi dulu tuh
ustazah kita di sini tuh kalau ada hujan turun, mereka itu bilang kepada anak-anak ya di sini, nah itu ada hujan turun ya, yuk kita berdoa ya, karena doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari si anak ini berangkat ya ke luar kota dengan ayah bundanya menaiki sebuah kereta ya. Kemudian ketika itu turun hujan. Maka anak kecil ini yang awalnya belum masuk SD, dia berkata kepada bundanya, "Bun, hujan turun, kata ustazah, yuk kita berdoa." Aku mau berdoa biar besok nanti, kata anak kecil ini ya, biar besok nanti bisa masuk surga sama ayah bunda. Subhanallah, ibu ini bercerita kepada saya ya, kata beliau, tidaklah dalam perjalanan itu kecuali saya dan suami itu sampai pada diem gitu, termangu, kok bisa ya anak kecil bilang begini, katanya ya, Masya Allah. Nah, itulah hasil didikan ya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Maka jangan lupa kita katakan kepada anak-anak, nah kalau mau surganya Allah, pas hujan turun lebat itu berdoa kepada Allah. Ya, apa yang kamu minta dari Allah, kamu minta kepada Allah pada waktu hujan turun. Karena hujan itu adalah waktu mustajab untuk kita banyak berdoa ya, Masya Allah. Subhanallah ya. Dan ketika hujan itu ya teman-teman, itu juga perlu yang namanya kita benar-benar belajar kembali pada Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang betapa nikmatnya diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selain kita banyak berdoa, kemudian kita juga benar-benar menyadari bahwasanya hujan ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya teman-teman ya, ketika sebelum datang hujan kan biasanya kadang melihat awan atau melihat mendung yang cukup tebal ya. Maka Rasulullah SAW itu dulu ketika melihat mendung yang cukup tebal teman-teman, maka Rasulullah SAW itu senantiasa, beliau itu merasa kayak semacam ada ketakutan ya. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW tuh kalau sebelum datang hujan, ketika melihat mendung yang sangat-sangat gelap, beliau itu waktu ada mendung yang cukup tebal, beliau itu keluar masuk rumah ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, subhanallah. Dan ini yang perlu kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada mendung yang sudah kita lihat begitu gelap di langit ya, maka hendaklah kita benar-benar berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena mendung itu juga terkadang di antara tanda Allah akan turunkan adab, sebagaimana Allah telah turunkan adab kepada kaum 'Ad. Dan dulu kaum 'Ad merasa ketika melihat mendung ya, mereka mengatakan bahwasanya akan turun hujan. Dan Allah tidak menurunkan hujan kepada kaum 'Ad, tapi Allah turunkan adab ya kepada kaum 'Ad. Dari situ Rasulullah SAW kalau melihat mendung yang cukup tebal, beliau benar-benar memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hujan yang nanti Allah turunkan itu membawa manfaat ya, Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah hujan itu turun, kita benar-benar sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita benar-benar memohon kepada Allah agar hujan itu membawa manfaat. Maka setelah selesai nih, kita juga boleh berdoa kepada Allah. Apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Pelan-pelan aja ya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Subhanallah, jadi beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah sholat subuh ya bersama kami di Hudaybiyah saat turun hujan dari langit. Kemudian ketika beliau berpaling ya, beliau menghadap kepada kita, katanya Zaid, pada orang-orang, kemudian bertanya, tahukah kalian apa yang diucapkan Rabb kalian? Ya, kemudian mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi para sahabat itu kalau ditanya oleh Rasulullah SAW, tahukah kalian? Mereka subhanallah dengan kerendahan hati mereka akan mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW ketika itu, ada di antara hambanya Allah yang beriman, ketika hujan diturunkan, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula ketika hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi kafir ya, tidak mengakui bahwasanya hujan itu turun dari Allah, melainkan dia mengatakan bahwasanya hujan itu berasal dari bintang-bintang. Ya, subhanallah. Maka kita dianjurkan untuk membaca doa ini, mutirna
hujan diturunkan kepada kami bifadlillahi wa rahmatih, karena keutamaan al-fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, doa yang sangat indah yang seharusnya kita tahu doa ini dan kita pakai ketika selesai hujan turun ya, Masya Allah. Kemudian teman-teman ya, sebelum saya menutup kajian ini, ketika hujan itu boleh ya kita hujan-hujanan ya, subhanallah boleh. Bahkan subhanallah ternyata di antara cara untuk meruqyah ya, meruqyah diri sendiri, itu juga di antaranya adalah diperbolehkannya kita hujan-hujanan ya dengan air hujan, Masya Allah. Nah, karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap baju beliau dan beliau guyurkan badan beliau dengan hujan. Ya, maka kata Anas bin Malik, kami pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan? Ya, Rasulullah mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Ya, Masya Allah. Benar-benar teman-teman, terkadang kita itu melarang anak-anak untuk hujan-hujanan ya. Padahal hujan itu baik, ya boleh hujan-hujanan. Yang pasti nanti kalau habis hujan-hujanan, nak mandi terus maam yang banyak gitu ya. Jadi kan kadang kita yang tidak boleh hujan-hujanan. Anak-anak padahal senang banget tuh hujan, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, bahkan ya teman-teman, yang namanya hujan itu membawa barakah. Hujan itu membawa barakah. Maka boleh kita hujan-hujanan ya, karena memang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas tentang fikih hujan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu yang membahas tentang masalah hujan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Masya Allah kalau di Yogyakarta Masya Allah masih alhamdulillah masih ada hujan yang Allah turunkan, dan ini merupakan kesempatan kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan ya, Masya Allah. Jangan sampai teman-teman ilmu yang kita dapatkan itu hanya masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Ilmu itu akan melekat pada diri kita ketika kita mengamalkan ilmu tersebut. Jadi jangan lupa kita perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan pastinya milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.